5 calon presiden potensial jika jalur independen dibuka di tahun 2024. Menurut saya ada 5 tokoh yang memiliki kapasitas untuk itu. Yang pertama, Rocky Gerung, lahir 20 Januari tahun 1959, seorang filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia. Yang kedua, Mardigu Wowi Prasantyo atau yang lebih populer dikenal sebagai Bosman Mardigu. Beliau yang mencetuskan konsep MMT atau Modern Monetary Economy. Dan yang ketiga, Andika Perkasa yang lahir tanggal 21 Desember tahun 1964 dan saat ini beliau masih aktif sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, Gatot Nurmantio yang lahir 13 Maret tahun 1960 dan beliau adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Gita Wirjawan, lahir 21 September tahun 1965, seorang wirausahawan, investor, pemusik, produser, politikus, dan negarawan. Nah, dari kelima tokoh tersebut, mana yang akan Anda pilih? Mana yang akan Anda ajukan? Share dan komen. Terima kasih. Halo, selamat malam buat semuanya yang masih gabung tetap di podcast Adi Kuncoro. Malam hari ini temanya lumayan berat ya guys. Kita akan coba ngobrolin bagaimana dinamika politik di tahun 2024. Untuk prolognya tadi udah kami berikan sebuah video yang dimana itu adalah sebuah surveinya fun aja ya, survei fun gitu kita di IG tentang bagaimana kira-kira kalau Indonesia itu ada kemungkinan untuk seseorang maju melalui jalur independen, terutama capres ya maksudnya di 2024. Dan dari banyak tokoh yang sampai sejauh ini gaungnya begitu kenceng di medsos dan beberapa media sosial dan beberapa platform video seperti YouTube, kita coba menyaring ada 5 tokoh yang seperti yang teman-teman lihat tadi. Dan tokoh-tokoh itu yang kami pikir sangat potensial karena memiliki ide dan gagasan di 2024. Walaupun ada yang terang-terangan, ada yang mengutarakannya melalui podcast. Dari hasilnya itu, dari beberapa video kami sharing, itu ada sekitar, ya katakanlah 75% banding 25%. Jadi 75% itu ingin ada jalur independen dan 25% mengatakan tidak. Itu kira-kira yang kami dapat, tapi ini hanya survei fun aja ya. Jadi untuk membahas topik kali ini kita kedatangan seorang tamu lagi yang saya kira sangat di dunia politik dia begitu getol dan dari pengamat yang selama ini saya ikuti juga. Halo Mas Danu, selamat malam. Halo malam. Ya. Mana di kabar? Sehat? Sehat. Gimana Mas? Kita saat ini sebelumnya kita berduka untuk tragedi atau bencana di Cianjur ya Mas ya. Begitu banyak korban ya. Ya. Kita berdoa semoga yang berduka diberi ketabahan, kemudian semoga proses evakuasi cepat selesai semuanya dan banyak korban yang bisa diselamatkan. Betul. Baik. Mas, kembali lagi ke topik ini. 2024 kayaknya rame nih Mas. Secara umum nih Mas, tadi kan kita udah ngebahas tentang jalur independen. Kalau Mas Danu sendiri gimana Mas tanggapannya dari polling tadi yang fun aja lah. Jalur independen gimana? Mungkin kan nggak? Sebenarnya kalau suara masyarakat sih memang benar tadi mengatakan 75-25 itu saya bisa menerima sebenarnya. Dari beberapa teman yang kita ngobrol pun juga banyak yang ingin ada jalur-jalur independen untuk calon presiden itu. Cuman masalahnya kalau kita mau masuk ke independen banyak sekali hal yang harus dirubah dalam konstitusi kita. Ya, amandemen itu harus ya. Betul. Karena amanat Undang-Undang Pemilu ya nomor 7 tahun 2017 atau berapa itu kan mengatakan bahwa electoral threshold itu harus calon presiden itu harus dari
pilihan partai, Diajukan partai politik. ya kan, dan harus masuk dalam electoral threshold 20% dari kursi yang ada atau 25% dari suara secara nasional gitu. Permasalahannya kan sekarang begitu banyak, Mas. Jadi begitu banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa politik, dinamika yang akhirnya ditangkap oleh publik itu bahwa sudah tidak cukup lah untuk sistem yang ada seperti yang 20% tadi untuk menghasilkan bibit-bibit yang dirasa mampu menjawab tantangan atau permasalahan di masa depan. Karena yang seperti kita tahu partai-partai politik itu ya kalau kita sekarang mau menyebutnya ya memang kita menyebut oligarki ya, lahir oligarki. Betul. Dari partai siapa, penentu kebijakannya siapa itu kita sudah tahu semua. Nah, dari sana kira-kira Mas, kalau misalnya itu harus ada amandemen, jalurnya itu harus seperti apa, Mas? Apakah kalau kita misalnya langsung masuk ke DPR, kan inisiatif DPR kayaknya nggak mungkin ya, Mas? Ya, masalahnya karena DPR sendiri kan orang partai semua. Iya dong, nggak mungkin. Iya kan, Mas? Ya. Tapi sementara kita di luar tuh kita tahu bahwa ini sudah nggak sehat. Harusnya harus ada sistem lain untuk calon pemilihan presiden yang lebih kompetitif dan lebih bisa membuat selama ini yang hanya bertarung dengan elektoral bisa menjadi adu gagasan. Iya. Ya kan selama ini kan nggak terbangun kan, Mas. Suasana itu atau mungkin arah ke sana itu nggak terbangun. Orang yang penting dia populer lah. Populer dia bisa dicalonkan partai politik, tapi populernya itu hanya sekedar sebuah nama atau pencitraan, tapi tidak dalam kapasitasnya dia sebagai negarawan, konsep yang akhirnya menelurkan konsep gagasan dan segala macamnya. Menurut Mas Danu gimana? Ya bahkan konsep independen itu sebenarnya juga sudah ditangkap oleh beberapa teman di DPD. Apa namanya? Dewan apa tuh? Daerah. Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah itu dia bilang kalau dari partai tidak bisa mengakomodasi, nanti independen bisa lewat kita juga gitu, harusnya gitu. Mereka bilang seperti itu. Tapi kan sekarang kembali lagi bahwa yaitu independen itu untuk sekarang kan sudah 2022 nih, untuk merubah mengamandemen itu apakah waktunya mencukupi. Nah, waktu mencukupi itu kan juga harus kembali ke niat yang di sana itu mau merubah enggak gitu. Kan orang diganggu kepentingannya kan pasti juga akan ini dong, akan apa namanya melawan kalau bisa atau menghalang-halangi lah. Bahkan karena oligarki melawannya bersama-sama. Betul. Cuman di sini kan juga yang jadi masalah bahwa yang dicalonkan oleh partai itu kadang partai mengatakan bahwa dia orang yang hebat, dia punya pengaruh ke masyarakat, dia bisa menjadi agen perubahan, dia orang yang berprestasi dan sebagainya. Cuman kita kan juga ngerti bahwa teman-teman yang ada di partai itu selama ini juga begitu sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga ketika terjadi dinamika di masyarakat, ada orang-orang yang tidak terpantau oleh radar partai, ini kan jadi tidak punya peluang untuk ini. Padahal di masyarakat sendiri dia cukup populer. Tidak, tapi nggak ditangkap oleh orang-orang partai gitu loh. Iya. Nah, itu salah satu cara mereka, Mas, yang mungkin tergerak atau terpanggil ya bahasanya bisa. Itu mereka membangun semacam wake up call ya buat banyak orang agar sadar bahwa kayaknya Indonesia sedang tidak baik-baik saja kalau kita seperti ini terus. Akhirnya ada tokoh semacam Mardigu Wowi, kemudian siapa lagi ya, Rocky Gerung, itu kan memang membangun ya. Kita nggak lihat apa yang konteks materi yang mereka bawakan atau mungkin misi-misinya tentang politik nggak ya, Mas? Tapi di mana mereka membangun kesadaran publik bahwa ini ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Dan justru saya yang sampai sejauh ini loh, Mas, yang saya amati Mardigu Wowi itu yang cukup getol untuk membranding atau mencitrakan dirinya menjadi presiden dengan jalur independen ya. Nah, jalur independen atau mungkin dipinang partai, Mas. Tapi cara dia lebih elegan karena
dia mengajukan konsep-konsep gagasan yang baru bagi banyak khalayak di Indonesia dan nggak ngasal gitu loh Mas. Nah itu selama ini saya lihat dia banyak sekali didorong sama anak-anak generasi milenial dan generasi Z untuk sebagai calon alternatif karena mungkin mereka gerah ya dengan kondisi sekarang ini. Apakah jalur-jalur seperti itu bisa Mas untuk membuat akhirnya kan mungkin goalnya nggak di tahun 2024, tapi paling nggak dari sekarang wake up call itu sudah mulai jalan. Betul. Ya harus digemakan gitu terus. Iya. Apa namanya suara-suara dari rakyat itu, apalagi dengan adanya media-media sekarang yang di luar media mainstream, mereka bisa bergerak seperti YouTube. Mardigu itu bergerak dari YouTube. Iya, karena kalau televisi nggak mungkin dong Mas. Nggak mungkin dong. Oligarki. Iya, lo hampir semua, bahkan semua kali ya. Apa namanya? Direktur yang punya TV pasti punya partai. Semua, iya, gitu. Ya itu rahasia umum lah. Ya jadi saya pikir ini gerakan akan menjadi ombak yang positif lah untuk demokrasi. Mau tidak mau ini wake up call yang atau warning ya, aku menyebutnya sebagai partai-partai untuk ayo dong, kamu berbagi ini dong kesempatan untuk orang-orang juga gitu loh. Jadi jalan itu nggak harus lewat partai misalnya gitu. Saya pikir itu nanti ke depannya saya optimis kok akan bisa gitu. Akan bisa ya Mas ya. Baik Mas, itu pembahasan kita tentang jalur independen ya. Karena memang membutuhkan amandemen. Jadi kemungkinan perjalanannya dimulai sekarang, tapi mungkin goalnya bukan di tahun 2024. Kita realistis aja, mungkin goalnya 5 tahun, 10 tahun ke depan juga bisa jadi begitu. Oke Mas, kembali lagi ke pertarungan Pilpres nih 2024. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kita bicara 2024 di 2022 itu kepagian. Tadinya saya berpikir begitu Mas. Tapi ternyata ketika kita mencoba menyelami dunia kebatinan di dunia medsos, enggak gitu juga Mas. Karena di 2022 medsos itu sudah penuh dengan buzzer-buzzer yang mempromosikan, mencoba membuat kampanye black campaign dan segala macam, itu udah mulai ada. Tapi itu memang tidak disalahkan Mas, karena mereka tahu bahwa komposisinya pemilih tahun 2024 itu yang paling banyak dari generasi milenial dan generasi Z. Ya Jar ya, coba ada berapa persen Jar kalau di generasi milenial sama generasi Z di 2024 itu? Ya itu. Ya ini Mas, sejumlah survei menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Itu usianya, kemudian pemilih muda mencapai 70. Iya, itu kan besar sekali Mas. Besar. Dan kelompok generasi Z milenial itu cara mereka menangkap sesuatu itu dari medsos selama ini kita tahu ya. Betul. Dan lebih spesifik lagi Mas, saat ini medsos yang paling populer TikTok. Ya kan, dengan jumlah durasi video yang sangat pendek, otomatis memancing atensi yang sangat pendek kan Mas. Dan karena itu viral dan itu menjadi semacam tren yang dipegang sama anak-anak sekarang. Bahkan seperti YouTube dan Instagram pun mulai memakai platform dengan jenis seperti itu. IG dengan Facebook dengan Reel-nya, YouTube dengan YouTube Short-nya. Artinya bahwa ya platform ini akan menjadi medan pertempuran buat kampanye kan di sini. Dan sayangnya karena terbatasnya durasi, walaupun memang ada yang panjang Mas, tapi mereka kan kebanyakan dari survei itu mereka terbatas atensi perhatiannya berapa rentang berapa detik lah. Itu yang makanya platform itu pun pendek-pendek. Nah, itu menimbulkan bahwa generasi Z, generasi milenial nanti kalau mereka tidak memiliki semacam keinginan untuk interaksi atau keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut, mereka hanya mendapat informasi yang sepotong-sepotong itu akan berbahaya juga. Oh sangat. Di 2024. Ya. Kita tahu bahwa bagaimana riuh rendahnya dan pergolakan dinamikanya di 2014 itu begitu berdarah-darah Mas. Di 2024 ini dengan komposisi anak muda yang seperti ini kira-kira gimana Mas? Memotretnya mereka gimana? Yang pasti nanti akan banyak muncul politik identitas, ya kan? Nanti dia akan mencitrakan dirinya calon-calon itu ya, orang-orang yang berambisi untuk masuk ke situ. Bahkan beberapa kan kita lihat ya kepala daerah juga sudah mulai
main gitu, meskipun bahasanya pakai apa namanya, oh ini memang tugas kepala daerah harus begini gitu kan. Tapi dia ngemas dengan gaya generasi Z loh ya. Asik loh gitu loh. Dan masuk sebenarnya gitu loh. Dan semua banyak yang suka, yang mendukung gitu. Meskipun juga saya lihat beberapa komentar banyak ada yang negatif juga. Tapi ini saya meyakini bahwa nanti akan banyak yang seperti itu, yang meniru seperti itu, dan pasti akan ada kontra indikasi juga bahwa nanti akan muncul black campaign itu. Memang kalau kita lihat kualitas literasi anak-anak sekarang, wawasannya semakin luas. Dia ngerti segalanya itu ngerti gitu. Dia ngerti teknologi, dia ngerti ngerti hal-hal yang mutakhir, tetapi dia tidak punya dasar yang kuat, tidak punya fundamental yang kuat. Jadi ya memang nanti akan bagaimana calon-calon ini bisa meraih atensi mereka, tetapi juga harapannya sih kita berpesan ke calon-calon ini ya, tolong dong edukasi dong, jangan sekedar citra yang ditampilin, tapi benar-benar ngerti kalau yang dia lihat itu ya harus punya sesuatu yang karakter yang kuat gitu loh. Dan ini Mas, ketika media platform seperti ini dibuat bermain untuk mencitrakan sebuah politik tertentu atau mungkin mencitrakan kekurangan lawan, itu memang sangat berbahaya karena buzzer-buzzernya itu begitu masif Mas. Bahkan yang jelas ya dari penelusuran kami itu mereka bermain tidak hanya di status ya Mas, tidak hanya di video, tapi di kolom komentar. Betul sekali. Kita trackingnya gampang kok. Misalnya komentar itu diajukan dengan merilis video baru di bawah sebagai fakta afirmasi atau pendukung dari video yang di atas. Kemudian kita tahu tracking akunnya, ternyata akunnya nggak pernah punya nggak punya aktivitas kurang, kan kelihatan di akun bodong tuh. Nah itu sekarang akhir-akhir ini banyak Mas. Contoh yang salah satu sekarang lagi digaung-gaungkan itu soal dana 11 triliun di kantong Jokowi. Itu tadinya kan begitu kita melihat satu potong, itu memang kelihatannya meyakinkan. Tapi kita tracking video aslinya, ternyata bahwa 11 triliun itu adalah dana investasi orang Indonesia yang berada di luar. Jadi bukan dana negara. Tapi di kolom komentarnya diafirmasi positif. Wah, dana 11 triliun kenapa nggak dipakai untuk ini Indonesia ini kenapa nggak dipakai untuk ikan? Itu kan seperti narasinya yang dibangun kan Mas. Framing. Iya, framingnya seperti itu. Kalau kita tidak kritis, tidak mulai kepo atau rasa kepo itu kan kadang-kadang ada positifnya kan Mas. Mencari tahu video utuhnya. Ya, kita akan tersesat dengan informasi-informasi seperti itu. Dan informasi itu yang akan menimbulkan perilaku kita, sikap kita segala macam keluar. Padahal diakui atau tidak, pengguna media sosial itu kebanyakan juga di mana mereka yang banyak tidak banyak literasinya gitu loh. Jadi mereka hidupnya ya cuman lihat medsos, komen gitu. Dan komen itu dia komen apapun nanti 1 jam berikutnya udah lupa dia tadi komen apa. Di di konten yang mana gitu udah lupa gitu. Yang penting apa yang menjadi yang dia lihat saat itu, terus kemudian apa yang ada di pikirannya dia komen seperti itu sudah. Ini yang bahaya juga karena yaitu kalau saya sih untuk mereduksi itu ya perlu ada semacam pendidikan karakter lagi. Kita kembalinya ke pendidikan karakter. Ini peran orang tua, peran sekolah ini penting banget loh untuk itu. Sayangnya kalau di sekolah itu sepertinya kok nggak ada ya untuk pendekatan bagaimana sih kita harus bersikap terhadap media sosial, bagaimana. Itu memang belum ada Mas materinya. Nah, itu yang kita sayangkan. Harusnya ada. Harusnya ada ya. Karena sekarang materi media sosial ada ya. Iya. Di kuliah harus ada di SKS gitu. Kalau di ilmu komunikasi sudah ada. Oh sudah ada dari zamannya Mas Danu atau sekarang, baru ini? Sekarang. Tapi itu sebatas sejauh mana nih yang ngupasnya Mas? Enggak, kalau sekarang sih
dia hanya kalau ilmu komunikasi ya dia hanya ngupas ya mempelajari tentang karakteristik media sosial gitu-gitu aja sih. Iya. Tapi belum sampai pada bagaimana membangun karakter dari situ. Iya. Iya, benar Mas. Kemudian ini Mas, generasi Z, generasi milenial ini kan cenderung apatis sama dunia politik ya. Betul. Nah dikhawatirkan seperti yang masih ada di sini, teksnya dia di tahun 2024 itu sangat bisa jadi penyumbang suara golput. Nah ini yang meskipun itu adalah hak ya, Itu hak, golput ya. pun hak gitu loh. Tapi ya akan memprihatinkan sekali karena Kalau dia legitimasi pemerintahnya Iya. akan berkurang. Iya, Meskipun benar. contohnya di Amerika ya, Amerika itu kan pemilihannya juga nggak yang milih nggak lebih dari 60% misalnya gitu. Itu Iya. legitimate memang sudah Ya, gitu. emang seperti itu ya. Cuman kita nggak ingin dong negara kita juga Ah, akan seperti itu gitu. Kita pengennya ya karena negara kita kan kalau Amerika dia sudah dewasa dalam berpolitik, dia sudah sudah mapan dalam kehidupan bernegaranya gitu loh. Kalau orang-orang kita teknologi masuk banyak, pendidikannya masih rendah, Iya. literasinya kurang. Kalau dihantam dengan informasi-informasi seperti itu terus ya nanti akan habis negara kita. iya. Kita mudah dipecah belah loh Mas. Iya kan? Iya. Iya lewat media sosial coba kalau kita lihat. Saya nggak suka nih sama tokoh si A nih. Kita bikin black campaign aja. Orang lain pasti akan dengan framing tadi. Iya. Kita main sepotong gitu. Seolah-olah iki calonnya kok bodoh banget sih gitu. Atau calonnya kok kayak gini kok nggak layak deh jadi calon presiden gitu. Sering seperti itu. Iya. Iya sih Mas, aku pikir gitu juga. Dan sekarang kita belajar dari 2000 setelah 2014 berarti 2000 berapa Mas? 2019 ya. Ya, 2019 kan memang media sosial dipakai untuk sarana kampanye ya. betul. Dan tren itu cenderung akan berulang di 2024. 2024. Apalagi nih besok nggak ada incumbent loh. Ya. Besok nggak ada income. Nggak ada incumbent kan. Oh, iya. Pak Jokowi kan sudah selesai. Iya. Jadi ya seperti pasar bebas. Pasar bebas ya. Iya. Kesempatan orang bisa maju. Nah, salah satu sumber informasi dari generasi Z dan milenial itu justru podcast seperti ini, Mas. Mereka tertarik dunia ini karena ya kita tahu lah seperti yang kita bicarakan di awal karena media seperti pertelevisian sudah cenderung mempunyai keberpihakan ya. Jadi kita lebih netral di podcast seperti ini. Menurut Mas Danu, cara mengajak mereka Mas agar melek di dunia politik juga mau terlibat lah seperti ini, ataukah harus dengan ya Mas, misalnya capres itu harus lebih relate dunianya dengan kaum Z sama milenial, ya kan? Seperti Pak Ganjar kemarin. Contoh aja kan Mas, Pak Ganjar membuka sebuah PUBG. Bener. Tapi kolom komentarnya malah bully Mas. Kenapa malah ngajarin game? Ini kok kolomnya bully semua ya. Saya coba cek ya Mas. Akunnya tapi akun real. Artinya mereka memang ada sisi ada sisi dari generasi Z, generasi milenial yang dipandang sama orang tua yang terutama generasi baby boomer sama generasi X itu yang nggak pas ketika jangan dong kalau ini sebagai fun aja tapi jangan dijadikan semacam kampanyenya di situ. Hanya untuk menggait hati milenial tapi tahu bahwa ini kayaknya nggak cocok untuk budaya kita yang masih harus dan budaya dan kultur negara berkembang yang harus masih kamu harus belajar lagi daripada yang ini gitu. Gimana Mas menurut Mas dan pendekatannya seperti apa ini? Kira-kira capres-capres ini pendekatannya seperti apa ini? Kalau aku malah seneng tuh dengan pendekatan Ganjar gitu itu. Oh ya. Itu relate banget sama anak muda sebenarnya. Cuman barangkali kita perlu sedikit perlu mengabaikan komentar-komentar di media sosial deh. Karena kadang ya itu tadi yang aku bilang, komentar itu kadang juga sing apa yang ada di pikiran kita saat itu ya Mas. Gitu. Jadi nggak
nggak diendapkan Ya, dulu. mungkin dia lagi jengkel sama anaknya gara-gara main game seharian. Terus Iya benar. Jadi media sosial karena sifatnya cepat sekarang kan, cepat, singkat, terus kemudian mudah hilang, meskipun bisa diulang dan jejak digitalnya muncul bisa kan. Bisa, Cuman kan saat itu aku pas ketemu sama konten ini ya saatnya aku harus komen nih gitu. Jadi dia udah nggak besok tak cari udah nggak bisa ketemu lagi. jadi sampah itu. Iya loh benar. Ini saya pikir ya pendekatan relate dengan anak muda saya sepakat. Cuman memang perlu juga kita pikirkan lagi pendekatan itu harus diikuti dengan memberikan kehidupan bernegara, kehidupan karakter yang baik juga ke mereka gitu. Nah, masalahnya yang kemarin saya coba bahas sama teman-teman itu apakah PPKN itu masih didapat nggak sih Mas SMA SMP itu? Masih nggak sih? Mas masih nggak? PPKN masih ada nggak belajarannya? Pendidikan ke Pancasila? Masih ada ya? PPKN masih ada ya? Masih ada kok kayaknya. Masih ada ya? Masih ada ya Mas? Masih ada. Jadi masih ada itu ya. Kalau di SD saya dulu sih PMP Mas. Iya, kita PMP. Kalau di kampus dulu kalau di Taman Siswa sih Budi Pekerti. Budi Pekerti. Kalau di itu kayaknya materi khusus Taman Siswa deh. Kalau di Untit nggak deh Mas? Apa namanya sekarang? Saya kurang paham kalau. Tapi tentang bernegara ya. Ada Kewarganegaraan ya? Kewarganegaraan ada pasti. Ya. Ya apa namanya ya? Kalau anak-anak itu kan kita harus memahami dunianya ya. Kalau aku lihat, aku sama anakku gitu misalnya ya, ini sering berdebat loh. Dia main game gitu terus. Lah aku main game, yang penting kan pelajaranku nilainya naik daripada semester kemarin. Ya. Terus aku main game ini kan untuk gini-gini alasannya. Aku juga perlu istirahat. Healing. Ya, tapi masa belajarku, tapi kan belajarmu kurang. Jam belajarmu dengan main gamemu kurang loh. Aku main game cuma 2 jam. Aku udah di sekolah 7 jam. Wah, gitu. Bener. Dia bisa melawan seperti itu dan kita sebagai orang tua harus ini dong, harus agak oh ya juga ya gitu. Dia istirahatnya, kalau zaman kita istirahat ya kita tidur, nonton film. Kalau dia nge-game. Karena ada gini Mas. Jadi kalau di anak-anak sekarang itu yang saya lihat anak-anak generasi Z dan milenial itu kan memang banjir informasi ya Mas. Ya. Di samping itu mereka tempat untuk mencari informasi itu tersedia dengan lengkap. Betul. Beda dengan zaman kita yang untuk mencari informasi harus ke perpustakaan, itu kan memakan waktu sendiri. Ya. Dia tinggal sepersekian detik dengan jempol bergerak udah dapat. Makanya anak-anak sekarang itu ketika mereka mengerjakan tugas itu jauh lebih cepat dari kita. Ya. Mengerjakan semuanya jauh lebih cepat. Nah, tapi ada sisi lainnya Mas. Ketika banjir informasi seperti itu, kadang-kadang membuat orang-orang atau anak-anak yang secara analoginya, analisanya belum berjalan secara matang, itu kebingungan juga. Oh iya. Misalnya gini, kalau mereka di medsos ya Mas, kalau mereka yang kita ngomongin politik yang ini, mencerna tentang berita-berita politik, ada berita tentang seperti yang saya katakan, ini Jokowi terima 11 triliun, tapi satu sisi ternyata yang video aslinya enggak, tapi di sisi lain ada kemungkinan bahwa kenapa itu enggak dipergunakan untuk IKN dan segala macamnya. Itu jadi semacam ada, karena dia analisa berpikirnya belum matang, kadang-kadang emosinya banyak terlibat. Iya, betul. Nah, di situ dia bisa mengambil kesimpulan berdasarkan emosi dan itu menjadi semacam sikap hidup atau sikap untuk dia keluar. Itu yang jadi berbahaya, Mas. Ya sebenarnya perlu juga itu pelajaran berwarga negara itu ya diseriusin gitu loh. Kita kan selama ini nggak ngerti. Kita mau saluran komunikasi kita ke pemerintah itu lewat mana. Kita nggak ngerti bagaimana sih caranya lapor ke DPR. Yeah. DPR itu sebenarnya tugasnya apa saja. Karena di dalam realita yang ada di masyarakat kita kan masyarakat kita nggak pernah ngerti kerja DPR itu apa sih sebenarnya. Yeah. Kalau teman-teman DPR saya misalnya saya lihat ya kerjanya gawe rapat, kunjungan, gitu loh. Tapi yang membela rakyatnya tuh kapan gitu loh. Yeah. Ketika rakyat
ini loh ada rakyat yang miskin butuh ini, terus kemana gitu loh. Harus ke legislatif atau ke eksekutif atau kemana gitu kan, juga masyarakat nggak pernah ngerti. Jadi ya larinya ke media sosial, curcol tuh. Curcol. Tapi bukannya memang di Indonesia begitu Mas, ketika viral baru ada tindak lanjut. Iya, kita rubah, makanya kita rubah. Kita harus memberikan pemahaman nih. Masyarakat ngerti nggak sih kalau sekarang di setiap instansi ada PPID misalnya gitu. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ada nggak sih masyarakat ngerti nggak sih selama ini ada aplikasi lapor misalnya gitu. Itu kalau kita ngelihat misalnya di pemerintah daerah tertentu ada pejabat yang menyelewengkan anggaran, bisa itu dilaporin. Bisa atau whistleblower system. Kan nggak ngerti WBS gitu. Whistleblowing system gitu kan masyarakat nggak ngerti. Taunya pemerintah udah bikin ini loh. Ada WBS, ada lapor, ada PPID dan semuanya, tapi informasi itu nggak sampai ke masyarakat. Ini yang jadi masyarakat akhirnya apa sih munculnya? Pertama a priori jelas kita nggak merasa dekat sama, nggak diberarti ini sama DPR sama pemerintah, terus kita nggak tahu jalur melapornya kemana gitu. Kan jadi ya itu akhirnya media sosial lah yang jadi, yuk kita viralin aja dulu yuk gitu. Iya, benar. Jadi ya harusnya dari partai, dari ya direpresentasikan ke DPR ya atau eksekutif itu juga ayo dong, jangan jadi anak yang enggak gaul dong, jadi masyarakat yang ngerti dinamika masyarakatnya gitu. Saya pernah ngobrol sama teman dewan. Saya cerita ini tentang Magelang. Yang muncul di mulutnya adalah apa? Loh, ada apa kayak gitu Mas? Loh, gue ini anggota dewan loh. Kan aneh gitu loh. Jadi selama ini ngapain? Ada hal-hal yang miss di situ. Ya. Baik Mas. Itu tentang medsos kita ya. Kita udah bahas tentang medsos. Ya. Sekarang kita coba diskusinya ke luar Mas. Agak lebih jauh. Gini Mas, sekarang ini kita bahas kembali ke Capres. Ini 2024 ini tantangan Indonesia kan semakin berjenjang, semakin kuat ya Mas. Yeah. Artinya bahwa dari luar pun akan punya dampak yang bisa masuk ke Indonesia, termasuk sekarang yang perang Rusia Ukraina. Yeah. Yang saya maksud bahwa figur Capres yang saat ini yang akan dibutuhkan di tahun 2024 itu jelas berbeda di tahun 2019 2014. Ya kan Mas? Kalau Mas Danu sejauh ini melihat tokoh-tokoh yang sudah naik nih di pagelaran Capres yang sekarang ini udah banyak didesas-desuskan di medsos segala macam. Melihat mereka bagaimana menanggapi isu tentang bonus demografi, ya kan? Mau tidak mau walaupun itu di 2035 atau 45 ya Mas. Tapi kan persiapannya dari sekarang. Karena kalau itu tidak dipersiapkan dari sekarang, itu bisa menjadi berkah tapi bisa menjadi kutukan. Itu yang satu. Yang kedua, bagaimana nanti geopolitik itu sangat mempengaruhi kita, apalagi ketika terjadi pasar bebas dan turun-turunannya. Ya. Nah sejauh ini Mas Danu lihat hal itu penting nggak sih kita sebagai sesuatu yang dikonsenkan untuk orang-orang yang lagi sibuk campaign untuk capres ini? Ya penting sih. Penting kan Mas? Ya, penting. Tapi selama ini kita belum pernah dengar dari misalnya lah dari tiga capres terkuat misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies itu ngomongin tentang hal itu. Ya kan memang belum masanya kampanye. Memang benar Mas, belum masanya kampanye. Tapi ketika masanya sudah kampanye, masa itu terlalu pendek untuk jadikan bahan diskusi publik. Dan harusnya dia polemik di masyarakat. Memang begini, seorang calon pemimpin entah itu di daerah, entah itu nasional atau apapun juga harusnya membangun sesuatu itu, membangun
integritas, visi misi dia itu ya dari sejak lama. Sejak lama. Dia harus konsisten di situ. Iya, dan harus menunjukkan ke masyarakat bahwa dia benar-benar, kamu masyarakat, aku begitu peduli sama kamu. Ini negara kita, yuk kita bangun bareng-bareng, harusnya seperti itu. Tapi sayangnya orang-orang kita kan serba senangnya ya kalau sudah mepet-mepet baru itu Indonesia banget ya. Kalau ujian belajarnya baru ini ujian besok belajar kalau dengan cara seperti itu udah kelihatan nggak begitu mempan, money talk. Hanya duit yang berbicara. Nah, ini yang selalu terjadi di Indonesia seperti itu. Ya. Jadi kekuatan logistik ya, Mas. Ya. Ya, yang diuntungkan ya tentu saja calon-calon yang saat ini menduduki posisi-posisi sebagai pejabat publik. Dia atas nama anggaran yang ada, dia bisa nunut popularitas tuh di situ. Gitu. Kalau yang independen gimana dong? Orang-orang yang biasa gimana dong? Gitu. Nah, itu. Ini yang makanya selalu di Indonesia ya, di Indonesia itu selalu seringkali masa jabatan itu 2 periode. Jarang yang 1 periode selesai. Karena programnya mungkin belum selesai. Ya, bukan programnya, karena dia incumbent, dia punya kuasa penuh terhadap anggaran, dia bisa menggunakan itu gitu loh. Dia bisa menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat publik. Dan dia bisa terpilih lagi biasanya gitu. Kecuali dia ada kecelakaan khusus ya, dia nggak disukai DPR-nya terus dimakzulkan atau apa gitu bisa. Tapi kalau masih bisa diajak kompromi ya dia akan pasti terpilih lagi, selalu seperti itu di Indonesia. Di Indonesia ya. Oke, Jar, tolong ditampilin dia daftar nama presiden dari awal Indonesia. Nah, ini Mas fakta unik yang coba kami temukan ya. Urutan presiden Indonesia itu dari Insinyur Soekarno itu dari sipil, Soeharto dari militer, B.J. Habibie itu karena transisi kita nggak hitung ya. Terus Gus Dur, Megawati itu sipil-sipil itu satu periode ya Mas. Kemudian Gus Dur malah belum 1 periode udah di. Maksudnya lungsur. Iya, tapi mereka dalam satu 5 tahun. Betul. Ya. Kemudian SBY militer dan Joko Widodo sipil. Ini kalau kita tarik garis Mas, itu unik karena selalu pemimpin nasional itu presiden di Indonesia itu bergantian dari sipil militer. Sekarang sipil. Nah, banyak orang memprediksi bahwa tahun depan itu akan muncul dari militer juga. Saya melihatnya begini Mas. Hal itu terjadi bukan karena ini urut kacang itu enggak ya. Tapi benar-benar karena kebutuhan masyarakat di Indonesia. Jadi ketika militer itu citra yang dibangun kuat adalah tentang kedisiplinan, gitu Mas. Tegas. Ya toh. Garisnya benar-benar proseduralnya kuat di situ. Nah, kalau Mas Danu sendiri memotretnya bagaimana Mas? Apakah situasi saat ini memang dibutuhkan sosok pemimpin yang dari background militer? Ini hanya berdasarkan ya Mas, urutan presiden itu memang seperti itu. Yang kami temukan keunikannya dia seperti itu. Ataukah itu memang berdasarkan yang tadi saya bilang karena situasi yang berganti sipil militer. Setelah sipil ternyata harus dibutuhkan yang militer yang lebih. Mas Danu gimana melihatnya Mas? Kalau saya pikir ini ya mungkin kebetulan belaka aja sih. Kebetulan belaka. Algoritmanya. Karena saya relate dengan yang tadi saya bilang bahwa di 2024 dan seterusnya itu kepentingan internasional bisa jadi lebih banyak akan lebih banyak dibutuhkan pemimpin yang punya karakteristik untuk memutuskan sesuatu di dunia dengan permasalahan-permasalahan global. Ya, betul. Ya saya belum bisa mengatakan apa-apa, tapi kalau berdasarkan survei terbanyak saat ini memang yang dari militer yang lebih kuat seperti Prabowo. Prabowo itu kan survei dari mana itu kemarin ya hampir 30%, 29, sekian persen gitu loh. Prabowo ya Mas, lebih terkuat. Di bawahnya Ganjar, baru Anies, baru yang lain gitu. Ya. Tapi yang menjawab tidak tahu dan tidak setuju itu juga bisa diperhitungkan lebih dari 5% loh. Banyak juga gitu loh. Tapi kalau saya nggak tahu nanti apakah semacam Andika tiba-tiba menjadi kuda hitam, terus kemudian
siapa lagi, Gatot Nurmantio, siapa tahu kan. Ada juga kan kalau kita lihat peta politik di Indonesia ini kan juga ada yang misalnya seandainya besok Anies ternyata nggak bisa dipegang nih oleh sebuah kubu tertentu, dia pasti akan mencari memunculkan tokoh yang lain yang kira-kira masih bisa menjadi representasi mereka gitu. Kan bisa saja gitu loh. Dan itu bisa saja Gatot misalnya, atau bisa saja siapa ya tokoh-tokoh mantan militer, Muldoko misalnya, kan bisa jadi kan. Bisa. Tapi memang kalau lihat dari survei terbanyak memang seperti itu. Presidennya militer, nanti wakilnya yang sipil. Iya. Kalau kemarin tanggal 7 November terakhir itu angka pasangan ya capres dan cawapres yang paling kuat itu Prabowo sama Ganjar. Prabowo presidennya, Ganjar wakilnya. Ya, yang paling kuat di situ. Itu lebih masuk akal sih, Mas. Ya. Oke, nanti kita akan masuk ke sana, Mas. Ya. Ya. Kalau kita lihat dari sini kan memang apa ya, Mas? Kan Indonesia itu karena dengan situasi psikologis masyarakatnya, ya kita tahu lah bagaimana peraturan Indonesia itu memang banyak yang masih belum punya kesadaran untuk mentaatinya ya, Mas. Ya. Ya, contoh kecil lah, contoh sederhana, dan ini ketika ada di jalan raya ada lampu Bangjo ya, Mas. Ya. Itu kalau di sana kan kuning itu hati-hati. Tapi kalau di Indonesia kuning itu artinya gas. Malah sekalian. jangan sampai merah ya. Kan begitu. Merah pun masih lewat loh. Masih lewat ya. Ini kan merahnya masih merah muda. Belum merah tua gitu ya. Dan nanti mereka bilang, loh kalau di aturan Indonesia kan ada kan yang kalau kita ada lampu merah boleh nerobos asal kecepatannya sekian. Iya. Ya kan, Mas. Nah, ini kuning, kecepatan gua harus sekian. Tak tambahin aja. Kayak gitu. Oke, Mas. Itu kalau Mas Danu kira-kira gimana, Mas? Setuju nggak misalnya kita mulai membudayakan bahwa setiap capres itu harus memiliki ide dan konsep yang dia cetuskan atau dia gaungkan di awal, bahkan jauh sebelum masa kampanye. Dia harus membangun sebuah kayak narasi atau apa yang bisa membuat orang untuk menggugah orang, bahwa kalau dia memilih seseorang itu berdasarkan konsepnya dia. Kalau memunculkan konsep yang dalam bentuk resmi gitu, saya pikir nggak bisa, karena itu tetap aturan dari undang-undang pemilu itu kan juga harus di dalam masa kampanye, nggak bisa. Kecuali dia memang harus dari awal, kalau dia memang berniat mau maju ya tunjukkan dari sikapmu, tunjukkan dari ide-idemu itu ya bisa dimunculkan dalam bentuk-bentuk yang tidak harus dalam konsep yang tertulis atau apa kan. Iya. Ya sama seperti dulu waktu Ridwan Kamil maju sebagai wali kota Bandung. Dia tidak kelihatan kampanye selama setahun penuh itu dia hanya memberikan bibit tanaman ke masyarakat gitu. Ya seperti itu, tunjukkan seperti itu. Maksud saya sih bukan dalam press release resmi ya, Mas, tapi mungkin dalam forum-forum yang tidak resmi, bahkan seperti podcast seperti ini. Ya kan? Boleh kalau itu. Iya, harus. Boleh dong. Publik harus menguji dong. Iya. Seberapa dia tahu tentang dunia geopolitik dan segala macamnya, dan keadaan Indonesia, potretnya dia, teropongnya dia 2035. Visinya dia. Iya. Dia harus tahu menganalisa kejadian-kejadian sekarang terjadi, nanti ke depannya harus seperti apa, bangsa Indonesia mau dibawa kemana. Bukan hanya ketika dia kampanye. Dia kampanye kan bisa aja itu nggak otentik dari pemikiran dia, Mas, karena begitu dia kampanye, tim suksesnya sama tim pemikirnya udah di belakangnya udah profesor-profesor tuh. Ya. Tapi sayangnya selama ini yang terjadi di Indonesia itu gini. Yang terjadi di Indonesia itu kalau kita jadi ada rivalitas tuh, biasanya yang paling gampang yang menyerang itu. Jadi ada incumbent atau ada musuhnya, yang diserang adalah kebijakan-kebijakan yang selama ini gagal nih gitu. Jadi tapi membuat dia tidak punya
Iya. mimpi-mimpi yang bisa ditawarkan. Jadi membuat rivalnya lebih rendah dari dia gitu. Iya, dia nggak bisa. Bukan membuat dia lebih tinggi karena konsepnya gitu ya. Iya. Padahal itu yang menjerumuskan dia. Ya, benar. Kowe kok harus jadi presiden kok pembenci gitu gue nggak bisa dong. Iya. Ini yang perlu perhatikan oleh calon presiden kalau mendengar atau melihat podcast ini. Iya. Dan kita berharap sih capres-capres itu mulai gerilya di podcast karena podcast itu punya menyumbang suara yang pengaruh yang besar buat generasi milenial dan generasi Z yang dimana dia hampir 40%. Iya. 2024. Betul. Ini Mas Ganjar besok datang ke sini ya Mas. apalagi sekarang tadi Adi juga pernah sempat mengatakan bahwa generasi Z ini atau di atasnya juga itu sekarang sudah sedikit antipati loh terhadap politik gitu loh. Mereka tuh sudah membangun kerajaan sendiri. Mereka punya bisnis kreatif, misalnya semacam podcast gini, atau dia punya usaha video, fotografi dan sebagainya, atau apapun. Dia sudah bebas kok, dia mau berekspresi apapun sudah bisa. Dia sudah bisa berbisnis dengan orang Perancis, dia sudah bisa berbisnis dengan Irlandia, dengan Australia, dengan manapun. Borderless sekarang. Iya, borderless itu sekarang terjadi ya. What the hell government? Mereka mengatakan seperti itu. Aku sudah punya kerajaan sendiri kok. Yang penting aku ngurus KTP selesai udah. Nggak ada peran pemerintah di situ. Iya. Bahkan contoh ekstrim itu ditunjukkan sama Panji Pragiwaksono tuh Mas. Iya. Dia langsung pindah ke US ya. Iya. itu ekstrim itu. Aku nggak tahu dia. Padahal kan tahun 2014 dia masih terjun di politik juga itu. Ya. Atau mungkin dia benar-benar sudah patah hati hampa lah. Ampang atau gimana bahasa Jawanya Mas. Ya wes lah aku tak pindah. Aku pindah pun tetap jalan hidupku itu. Iya gitu. Borderless tadi itu. Ini perlu diwaspadai loh. Rasa nasionalisme kita itu anak-anak muda kita tergerus sama itu. Tergerus itu. Iya. Itu hati-hati. Ya. Ini yang perlu ada nggak pemimpin yang besok bisa membangkitkan rasa nasionalisme itu? Atau kadang-kadang saya berpikir gini Mas, ada satu titik di mana saya berpikir apakah ada satu titik juga di mana nasionalisme itu tidak relevan lagi di suatu peradaban nantilah. Karena yang tadi sudah negara antar negara tanpa batas. Ya bisa jadi sih. Kan Mas, pada suatu titik kita nggak tahu ya. Karena saya lihat memang nasionalisme itu bukan sesuatu yang menarik untuk dijual di peradaban era-era sekarang terhadap generasi Z karena generasi milenial. Kan gitu kan Mas. Yang masih menarik agama ya. Jangan-jangan itu hanya di Indonesia ya Mas ya. Kalau di Eropa sama US mungkin jangan sama juga kayaknya. Sama di sana itu juga nyebutnya apa ya? Friksi antar agama juga cukup kuat di sana. Cukup kuat ya. Iya. Cuman memang tidak terekspos. Ya. Kita ingat dulu ada Klu Klan misalnya gitu kan. Oh zaman kapan itu? Iya. Atau kalau rasialisme apartheid gitu kan. Ya sebenarnya banyak juga di sana, cuman enggak. Indonesia sentimen agamanya yang lebih kelihatan. Iya. Apalagi sekarang kan di sini juga Muslim mayoritas nih misalnya. Gitu. 90 sekian persen. Ya kan? Saya lihat itu Mas, menarik tadi itu Mas yang tentang nasionalisme dan dunia luar yang sudah mulai sekat-sekatnya terbuka. Karena kalau kita lihat medsos, ya kan Mas, medsos itu adalah semacam uji coba kecil di mana setiap orang digabungkan jadi satu tanpa ada sekat-sekat. Oke, kita katakan itu baru sebatas pemikiran. Misal Facebook kan Mas, itu kan apa yang Anda pikirkan. Iya. Jadi memang sebatas pertama uji cobanya apa yang mereka pikirkan dilihat oleh orang sana dipikirkan rame-rame, direbuk rame-rame, dibahas rame-rame. Itu sebatas pikiran. Tapi menurut saya dalam beberapa tahun-tahun ke depan bisa saja yang bebas itu bukannya pikiran tapi benar-benar fisik. Besok kita ke sana jauh lebih mudah. Seperti kita sekarang di negara Asia, antara Asia kan sudah nggak pakai visa Mas. Iya. Ya kan. Betul. Kita langsung pakai nggak pakai paspor cukup kan. Kita mau pergi sekarang pergi aja. Itu manusia ya kan Mas. Nah,
Itu artinya bahwa memang kita sudah terkondisikan atau dikondisikan, saya entah saya, atau mau bilang kita mau pakai bahasa terkondisikan atau dikondisikan bahwa kita emang mau digabung menjadi satu, dan proses penggabungan itu melunturkan rasa nasionalisme dari negara-negara. Konsep-konsep agama, lembaga-lembaga itu ternyata bisa mulai pelan-pelan masyarakatnya diajak untuk menjadi masyarakat yang lebih global, membaur gitu ya. Membaur. Kalau Pak Karno dulu itu apa ya, Jan? Konsepnya apa nama? Kok bukan universal, apa ya? Internasional atau gitu ya konsepnya. Saya kurang tahu, tapi pernah saya dengar itu. Globalisme. Internasionalisme Ya, atau apa ya, Mas? Ya seperti itu ya. Jangan-jangan visinya Pak Karno itu sudah melihat hal itu jauh dari zaman dulu gitu loh. Dan dengan sekarang dengan medsosnya itu kan Bung Karno itu alien. Tapi Mas masa depan datang ke sini gitu. Mas Danu ngerasa nggak, Mas, bahwa medsos itu memang ada proses yang menjadi pemicu untuk orang akhirnya bisa berbaur dengan gampang aja ya, gitu. Memungkinkan, sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Apalagi sekarang kan juga bahkan tidak hanya membaur satu dunia loh, kita sudah bisa membangun dunia baru, metaverse misalnya. Iya, benar. Iya kan? Iya. Orang sudah sekarang nggak mikir aku di sini, perusahaanku di Zimbabwe juga bisa gitu. Bisa. Ini sangat memungkinkan sekali. Dan apa namanya, kalau kita lihat anak-anak sekarang kan nyari duit, aku pikir lebih gampang sekarang ya. Iya. Sesuatu yang nggak masuk akal loh. Bagi angkatan kita nggak masuk akal itu sebenarnya. Angkatan saya masuk akal, kita beda gap. Kita jauh ya. Enggak sih, deket aja sih, Mas. Cuma saya kan kalau secara apa namanya? 8 di usia saya masih masuk di generasi milenial. Ya awal. Oh, zaman Friendster. Gimana Mas? Loh, anak-anak sekarang tuh aku pikir ya yang dulu kalau generasiku loh, kalau nggak jadi dokter jadi insinyur gitu baru dapat duit, kalau nggak jadi itu ya nggak bisa. Terus ketika aku masuk dunia kerja, teman-teman anak-anak komunikasi nih muncul media-media gitu yang bisa masuk dapat duit lagi. Sekarang mau peternakan mau apa, Adi bilang gini aja, lo nanya dapat duit gitu loh. Terus kita diem aja, NFT juga dapat duit. Bayangin gitu loh, nggak masuk akal. Dan sekarang seperti tadi saya ngobrol sama Mas Paulus Agung gitu di belakang tadi, juga gitu. Kita bikin apa namanya tayangan di YouTube, asal sudah apa namanya monetis gitu, 20.000 masuk, 150.000 masuk, gampang banget gitu sebenarnya. Dan konten-konten yang muncul itu konten-konten yang kalau aku nyebutnya sampah. Nggak penting buat pikiranku sebenarnya, tapi itu jadi duit. Ini yang perlu sebenarnya yang bisa dibaca peluang-peluang oleh calon presiden besok itu harus seperti ini ya. Lihat itu. Sebenarnya begini, Mas. Generasi yang Z milenial itu kan sebenarnya mulai banyak informasi, kemudian tumbuh kesadaran bahwa dengan era teknologi sekarang, bioteknologi terutama, itu peluang-peluang pekerjaan yang di masa lalu jaya itu bisa terkikis, bisa dikatakan begitu. Atau kalau kita mau bahasa ekstrimnya ya habis lah. Ya kan Mas. Contohnya dokter misalnya ya Mas. Kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang, bisa aja suatu alat sistem robot mendiagnosa sebuah penyakit dari seorang itu jauh lebih akurat dengan segala macam data yang dia kumpulkan dari ubun kepala, ujung rambut sampai jari kuku, ya kan Mas. Alasan kiamat kan itu. Alasan kiamat itu seperti itu. Jadi dunia itu akan selalu berubah. Ya kan? Posisi manusia sekarang saat ini sudah mulai digantikan oleh mesin. oleh AI. Jadi ya harus diterima. Bank-bank itu besok akan ada banyak pengurangan tenaga kerja. Ya jelas, karena nggak butuh teller lagi sekarang. Nggak butuh teller. Iya kan? ATM sudah cukup. Iya. Itu belum sampai ke virtualnya ya. ATM aja besok habis itu. Sudah main pakai e-banking segala macam. Dan sekarang sudah trennya udah sama ke sana ya Mas. Betul. Yang saya maksud bahwa
hal-hal seperti ini sudah ditangkap sama generasi Z, generasi milenial. Ya. Itulah alasan mengapa mereka kemudian jarang yang bercita-cita menjadi seperti cita-cita yang dimiliki oleh generasi kita lah, generasi ya milenial awal karena generasi gini, dokter misalnya mereka sudah visionernya, mereka sudah melihat data dan kemudian teknologi yang berkembang sekarang mereka kalau aku cita-cita seperti itu 10 tahun 20 tahun ke depan aku malah nganggur nanti. Mending aku kerja ke bidang yang lain. Ya, salah satunya yang kalau kita melihat Mas ya, segala macam AI segala macam itu yang tidak bisa digantikan sama AI itu konon katanya sampai sekarang belum terbukti. Sekarang memang masih ya, tapi enggak suatu saat yang akan membuktikan yang tidak tergantikan itu kreativitas. Betul. Makanya banyak yang menjadi konten kreator dengan sampah-sampahnya. Kalau soal sampah beda lagi Mas, aku lihatnya bahwa ya sampah itu memang prosesnya lah, berproses orang menjadi dewasa itu mungkin karena dia nggak tahu apa-apa, pengen uangnya duluan, ya wis berproses dulu. Karena ketika saya didesain juga gitu Mas. Dulu kan saya pakai desainnya generik. Ya. Asal dapat duit, wah seneng gini-gini. Betul. Seiring waktu dengan meningkatnya standar platformnya itu, bahkan kalau desain generik 3 kali 4 kali kamu out gitu ya. akhirnya mau tidak mau saya mengasah gergaji mengembangkan skill tambah sampai ke titik ini. Nah saya kira itu proses ya Mas. Cuma dalam yang tadi dibicarakan bahwa generasi Z sama milenial itu bukannya mereka nggak tertarik, tapi mereka melihat sesuatu yang itu kayaknya udah nggak relate untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Betul. Nah itu yang memang harus dipersiapkan sama capres kita. Yang maksud saya yang dipersiapkan adalah sistem pendidikannya sekarang pun apakah masih relate untuk peluang kerja di 10 sampai 20 tahun ke depan untuk anak-anak generasi Z sama generasi milenial ini Mas. Itu yang jarang capres-capres ini bicarakan. Ya. Sistem pendidikan kita sebenarnya di masa Nadiem Makarim ini cukup bagus. Cukup bagus ya Mas, progresifnya ya. Dia membuka peluang seluas-luasnya untuk merdeka belajar. Jadi mau kuliahnya di UGM, dia mau coba kuliah di Melbourne gitu bisa ya, sangat bisa, asal ya itu harus ada pass grade-nya kan, dia harus nilainya sekian, harus bisa melalui kompetisi yang sekian baru bisa masuk. Sekarang ada ISMA, International Student apa sih namanya itu, bisa kita dapat biaya dari pemerintah itu. Terus kemudian ada banyak sekali peluang-peluang untuk belajar, bahkan anak-anak dari SD SMP sekarang juga ada kok pelajaran untuk merdeka belajar itu ada gitu loh. Itu akan semakin, kalau tidak dicampuri oleh urusan politik ini bagus. Cuma nanti kalau misalnya ganti rejim, terus ganti menteri, terus menterinya kebijakan yang ini dihapus, beda lagi ya Indonesia kan seperti itu terus. Ki Hajar Dewantara itu bagus loh sebenarnya. Cuman karena politik ini banyak anak-anak yang jadi korban. Ada kurikulum Kurtilas, tadinya KTSP kan, KTSP terus menjadi kurikulum 2013. Nah, anak saya dulu, ini contoh-contohnya, anak saya itu belajarnya KTSP, ujiannya Kurtilas. KTSP itu apa, dijelasin Mas? Mungkin ada yang nggak tahu. KTSP itu singkatannya apa sih? Lupa saya, pokoknya apa sih singkatannya, saya lupa. Tapi tentang apa gitu Mas? Ya ini apa namanya, sistem kurikulumnya yang berbeda. Kalau contoh yang apa namanya Kurtilas itu yang digagas oleh Anies dulu, itu tematik, sistemnya tematik. Jadi matematika ada di dalam bahasa Indonesia, ada di gitu. Kalau KTSP berbeda gitu. Nah, ini Merdeka Belajar berbeda lagi nih. Berbeda lagi gitu loh. Jadi ya penyesuaian itu kalau arahnya semakin baik sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada kemunduran ya sudah, pendidikan kita kan seperti itu terus. Ini yang perlu dibaca oleh calon presiden itu harus. Tapi memang kebiasaan rezim kita gitu. Jarang. Kalau dulu Pak Harto kan selama 30 tahun ya dia memimpin, dia punya repelita tuh. Sudah. Sebenarnya repelita yang sudah ada di garis GBHN itu sebenarnya sudah tersusun bagus tuh. Ada juga sebenarnya rencana strategis itu ada semua. Cuman kadang
di pemerintahan tertentu tak rubah, aku pengennya seperti ini. Ini yang Indonesia nggak bikin maju tuh karena visi yang besar itu nggak dipegang terus, tapi dia bikin visi baru lagi gitu. Ini belum selesai nih yang ini. Gitu. Ya, ini yang pendidikan ya Mas. Ya. Yang perlu saya pikir siapapun yang pengen ngapres perhatiin hal ini. Selanjutnya Mas, kalau misalnya hal yang lagi trending lah saat ini yang perlu diperhatikan juga kan tentang pembaruan institusi Polri ya. Itu kira-kira kita penting ya, tapi kita nggak usah masuk ya. Nanti kan ada tukang bakso kan bahaya Mas di luar sana. kita hanya mau ngomong bahwa Jangan-jangan Fajar Intel. Oh jangan. Hati-hati jangan. Artinya Polri tetap jadi satu concern sendiri ya Mas untuk orang siapapun yang nyapres besok. Loh itu institusi yang institusi yang menurut saya baik. Clean government mereka itu. Mikir ya Mas? Iya. Baik itu. Doa saya. Iya. Apapun lah, pokoknya yang penting institusi Polri itu kita masyarakat Indonesia sangat setuju lah. Saya pikir kalau jadikan survei mayoritas pasti setuju ada perubahan yang cukup berarti lah untuk institusi Polri karena kita sama-sama mencintai institusi itu. Ya, bahkan menjadi bagian yang hidup di negara Indonesia ini. Oke, itu yang kedua Mas. Yang ketiga apa yang perlu diperhatikan Mas untuk capres ini? Ada lagi nggak Mas kira-kira? Tadi kita udah ngomongin pendidikan, kita sudah ngomongin institusi Polri, kita sudah ngomongin tentang kalau kita ngomongin Indonesia itu, kalau aku bilang ya kita itu sedang sakit di stadium sekian. Jadi hampir semua, jadi ya loro panu, ya loro gula darah, ya loro apa di Indonesia itu karena hampir semua lini di Indonesia itu tidak bisa lepas dari korupsi, tidak bisa lepas dari nepotisme, tidak bisa lepas dari kolusi. Meskipun sekarang ada KPK, ada apa, tapi tetap banyak yang coba-coba kan. Ya semua. Dan jangankan kita bicara soal birokrasi, sekolahan juga ada yang masih dolanan. Sudah jelas ada aturan tidak boleh memungut. Iya, kemarin tertangkap kan Mas. Gitu. Ini masih ada kutipan. Oh itu kan sodako namanya gitu. Tapi kan itu pungutan gitu. Dan tidak ada dasar hukumnya. Dan celakanya banyak juga yang karena itu tidak ada akuntabilitas, tidak masuk dalam hal yang bisa dideteksi oleh inspektorat misalnya gitu, itu dimainkan duit itu dimainkan untuk kepentingan di luar kepentingan siswa. Banyak terjadi itu. Ya, kalau guru saja masih seperti itu loh. Nanti siswanya jadi seperti apa mentalnya gitu. Ini kadang kita nggak sadar, manusia Indonesia tuh banyak yang sadar gitu. Ya kalau ada teman saya di pertemuan anak muda membangun kota itu sempat mengatakan yang perlukan sekarang adalah kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Ya. Perlu kan, tapi dibangunkan mungkin Mas. Oh ya harus. Ya kan? Iya makanya yuk kesadaran kolektif yuk kita sadar bahwa kita satu one nation, kita punya cita-cita yang sama. Yuk kita jadi orang yang saling bahu membahu, saling gotong royong, saling mendoakan, saling hal-hal baik gitu, tidak mengganggu dan semua. Iya. Oke Mas. Inilah ngomongin Indonesia ya. Ya. Tapi jangan nggak optimis loh. Jangan. Tetap memang. Iya. Nih. Kita nanti akan tutup tone-nya lebih positif nanti kita akan di akhir acara. Ya. Kita kan udah ngomongin nih Mas, apa yang perlu diperhatikan dikonsernin sama capres-capres ya. Nah sekarang kita masuk ke gelanggang arenanya nih. Saat ini Mas yang terjadi kan memang beberapa capres yang menguat itu, Prabowo, kemudian Ganjar, kemudian Anies. Mereka kan sebenarnya rakyat Indonesia sudah tahu bagaimana cara mereka memainkan kartunya
untuk kampanye belajar dari pemilihan capres tahun-tahun lalu, pemilihan gubernur kan ya. Nah, ini saya melihat kalau Pak Prabowo kan memang basis masanya solid dan kuat ya, kita tahu lah. Kemudian kalau Pak Anies ini karena dia gabung partai juga kan enggak itu. Enggak, dia bukan partisan. Kan partisan kan, masih otomatis ya masih sampai sejauh ini masih independen. Pak Ganjar sendiri kan masih kebingungan juga. Kita kan bacanya begitu Mas dari survei politik dan segala macam juga masih belum. Biasanya PDIP sih keputusannya mepet-mepet. Menit-menit terakhir ya Mas. Dan selalu surprise. Ya. Tapi Mas, misalnya ini kita ngomongin Mas Ganjar misalnya didaulat nanti dijadikan capres dengan waktu yang mepet. Apakah efeknya itu sama dengan waktu Pak Jokowi dijadikan 2014 itu? Karena gini Mas, dari pengalaman 2014-2019 ya, itu kan orang melihat ya kalau presidennya itu, tapi kuasanya tidak sepenuhnya di presiden, atau misalnya ada kata petugas partai yang selama ini selalu digembar-gemburkan di mana-mana kan. Artinya dia tidak dalam posisi independennya, atau mungkin bisa dalam kata pemikiran itu dia tidak dalam pemikirannya otentik karena dia ada seorang yang harus punya kepentingan di sana atau orang lain yang punya kepentingan di sana atau segala macamnya lah. Yeah. Kalau dari Mas Ganjar nanti misalnya ditunjuk PDI Perjuangan mewakili partai menjadi capres, efeknya untuk masyarakat kira-kira bagaimana Mas melihatnya? Tadi yang saya utarakan tadi yang 2014-2019 perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dengan sejarah yang sudah kalau melihat saya nggak ngerti ya, belum lihat survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi gitu kan, belum ngerti saya. Belum ngerti. Ada nggak sih Jar ya? Ada nggak sih? Aja nggak Jar, coba Jar. Surveinya kepuasan masyarakat. Ini perlu sebenarnya. Perlu. Kita memang melatih begini kan Mas, supaya ada data, ada segala macam kita ngomongnya. Jadi kita ngomong nggak asumsi gitu loh. Jadi ya harus dilihat dari situ. Kalau seandainya memang tingkat kepuasan masyarakat bagus terhadap Jokowi, saya pikir mau disebut sebagai petugas partai atau apa ya, dia akan melenggang dengan gampang. Ya, kan kita tinggal lihat ini apa namanya kemarin kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dan apa namanya menterinya bagus nggak nih gitu loh. Yeah. Kalau ini ada nih. Sudah ada ya? Ini ada nih. Triwulan 2 tahun 2002 Deputi Bidang Pelayanan Publik. Tugas persyaratan prosedur. Oh, Pan RB-nya kalau ini. Ini dari. Ya tapi ini cukup tidak sangat merepresentasi, tetapi kalau melihat dari Pan RB ya dengan nilai SKM 88,19 ini sudah ya lumayan lah. Lumayan Mas. Iya. Artinya bahwa nanti kalau Mas Daniel lihat Ganjar itu misal dinaikkan track recordnya Jokowi itu tidak terlalu berdampak signifikan buat perolehan suaranya dia di Capres 2000, pemilu 2024 gitu. Saya pikir sangat pengaruh. Sangat pengaruh dong kinerja Jokowi kan misalnya yang ngusung partainya sama ya pasti akan pengaruh. Iya. Karena masyarakat kita kan juga masih terus melihat selalu membandingkan atau mengkomparkan antara ini yang ngomongin partainya wong cilik koyo ngene, sing basic agama koyo ngene gitu. selalu politik-politik yang melekat pada identitas, bahkan identitas partai juga akan mempengaruhi. Dan sejauh ini kan Jokowi juga mengirim sinyal juga kepada Prabowo. Iya betul, waktu kemarin di Perindo itu ya. Iya, walaupun ada beberapa pengamat mengatakan itu basa-basi politik. Tapi ngomong kayak gitu di tingkat bawah ini akan mempengaruhi survei yang muncul di tanggal 7 November, 14 November, Prabowo langsung bisa naik itu ya karena ini makanya pejabat publik itu harus benar-benar apa ya, kalau ngomong itu harus benar-benar dipikir loh. Kalau agar ngomong gitu. Jokowi ngomong gitu aja, elektabilitas Prabowo langsung bisa naik juga. Tapi saya mikir gini loh Mas, ini pemikirannya orang-orang banyak, saya menyerap pendapat masyarakat itu bahwa
Jokowi mengatakan itu karena dia melihat bahwa Pak Ganjar ini masih 50-50 nih. Ya. Iya, sementara dari Pak Jokowi sendiri punya hal-hal yang pengen diteruskan seperti IKN. Ya. Jadi legasinya, warisannya dia. Betul. Kan dia pengen siapapun yang Itu memimpin terkawal, besok. kan? Iya. Mengawal. Keberlanjutannya tetap terjaga kan. Ya. Artinya dia mulai Ya memetakan juga lah. iya. Ya. Siapapun yang jadi ya dia dukung sana sini lah. Ada anggapan seperti itu Mas di masyarakat. Ya masuk akal juga, bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian soal Mas Anies ya. Ya. Terakhir kan kencang dia di branding sebagai bapak politik identitas ya. Ya. Tapi kalau kita mau jujur ya Mas, kalau misalnya akhirnya dia lawan Mas Ganjar tuh, ya kan? Mas Ganjar tuh punya identitas yang kuat yang bisa jauh lebih kuat loh, Mas. Dari sekedar itu. Kalau dia bawa tentang masalahnya pribumi non pribumi atau misalnya kesukuan Jawa, di mana Jawa itu kan suku yang paling banyak ya Jar ya, kemarin data kita gitu ya, berapa persen tuh ya, 60% atau berapa Jar ya? Itu populasi di Indonesia kan suku Jawa paling banyak Mas. Ya. Itu kan berarti punya amunisi juga ini. Iya. Jadi nggak akan dipakai lah menurut saya 2024. Karena kalau iya dikeluarkan amunisinya Mas Ganjar ini berbahaya juga itu. jadi seperti itu yang banyak tapi saya bisa salah. jadi itu dikeluarkan juga nanti menjadi jurus pamungkas gitu. Jurus pamungkas Tetap ya. bisa. Politik itu apapun halal kok. Ya. Politik kita loh maksudnya. Ya. Walau secara pribadi kita ya, saya pikir Mas Danu sepakat bahwa janganlah menggunakan hal seperti itu. Tapi kalau mau bertaruh ya bertaruh ide dan gagasan. Ya betul, itu yang saya sangat rindukan. Ya. Selama ini belum pernah ada seperti itu. Walaupun kalau kita belajar dari politik luar negeri seperti Donald Trump ya, dia memakai nasionalis yang waktu dia bikin apa Mas, tembok atau apa ya, waktu dia mau bikin tembok itu untuk pengungsi dan segala macam. Masuk ke Amerika. Kan dia pembelahan juga. Tapi pembelahnya itu saya pikir jauh lebih apa ya? Lebih nggak berdampak yang di dalam gitu loh Mas. Kan antara luar sama di dalam sendiri saling kontokan seperti 2014 itu. Kalau menurut Mas Danu gimana Mas strateginya ini antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar dan Pak Anies? Sementara Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu kan sebenarnya basis masanya kan hampir mirip-mirip sama Mas. ya. Saya kok lebih apa namanya optimis kalau Prabowo sama Ganjar yang akan maju bareng gitu mereka itu. Oke, kalau gitu Kalau melihat tren sekarang loh ya. tren sekarang Mas berbicaranya seperti itu ya Mas di nggak survei ngerti. ya. Nanti kedepannya tiba-tiba muncul tokoh lainnya karena di PSI saya dengar juga ya memunculkan Ganjar itu tetap harus capres bukan cawapres gitu. Terus wakilnya siapa? Yeni Wahid misalnya gitu. Kan itu muncul juga wacana-wacana seperti itu. Sementara Gerindra nggak mungkin dong Prabowo cawapres. Gerindra sama PKB juga sekarang agak begitu kurang ini gitu. Dilematis juga Caimin juga pengen jadi presiden. Oke. Itu kita bahas itu ya Mas tentang capres. Kalau melihat sejarah track recordnya capres-capres sendiri, kalau misalnya capres itu yang paling relate sama dunia generasi Z milenial yang notabene 40% tuh kira-kira Mas Danu lihat siapa Mas? Iya Ganjar Pranowo jelas dan Ridwan Kamil malah. Dan Ridwan Kamil. Saya lihat dua orang itu yang cukup dekat sama anak-anak muda. Sama dunianya anak muda ya. Dan lebih punya kans untuk menggait mereka ya. Iya. Meskipun tidak paham benar tentang apa namanya dunia anak muda, tapi dia mau dengerin gitu loh. Minimal dari konten-konten yang dia hasilkan. Ya saya berharap begitu Mas. Jadi mereka juga mulai cara capres itu mulai menggaungkan ide atau konsep gagasan yang seperti digaungkan sama Mardigu. Punya pemikiran yang otentik, yang bisa menjadi konsumsi publik, diperdebatkan, kemudian bisa dibahas sana sini sana. Dia mendapat banyak masukan. Akhirnya ketika dia maju ke kampanye, idenya itu sudah matang. Iya, tapi masalahnya Mardigu itu penontonnya anak-anak milenial generasi Z nggak? Iya.
Ya mereka dia pakai bahasanya. saya nggak ngerti secara iya mas, menurut saya iya, saya yakin dia kan orang pintar mas, dia tahu target pasarnya. Anda kali Iya apa mas? yang nonton bukan di bawah kita, anak-anak SMP. Kurang tahu mas, nanti kita coba lagi aja kita browsing yang komen-komen segala macam. Menurut saya sih karena yang rata-rata yang dia penyampaiannya loh mas. Iya penyampaiannya saya tahu. Iya penyampaiannya Asik begitu. sih, asik kan, narasinya cara membawakannya. Gitu. Iya, walaupun itu nanti kalau soal materinya ya bisa diperdebatkan lagi lah. Iya. Tapi dalam arti dia sudah punya apa ya namanya? Sudah punya strategi. Ya. Sudah mulai dia menampilkan strategi dari step by step. Bahkan terakhir pernyataannya dia itu mas yang rasa nasionalisme sama rasa apa ya? Rasa negarawannya itu keluar ketika dia ngomong ya mungkin saya jadi presiden cuma 2 hari 3 hari habis itu saya ditembak mati nggak masalah, yang penting ide saya seperti ini. Wah itu kan kena banget mas Ya. dan jarang lah capres-capres yang sekarang itu ngomongin hal itu. Cuman masalahnya kalau budaya atau tradisi di Indonesia itu kalau mau jadi capres nggak bisa kalau lewat jalan seperti Mardigu itu, karena biasanya yang muncul adalah mereka yang mantan pejabat atau ada di lingkungan Atau mungkin masih aktif ya. Kan? Harus memang sepertinya seperti itu. Seperti itu. Atau dia harus diusung partai gitu. Dia dekat sama orang partai, terus dia diusung oleh partai gitu. Tapi kalau sebagus apapun tidak dilirik oleh partai, karena sistemnya memang seperti itu. Kekuatannya ya ada di partai pemilu itu gitu. Gerbongnya ya partai. Bahkan jika banyak generasi Z atau milenial yang memilih suara golput misalnya, tetap suara partai tetap jadi satu-satunya penentu. Iya, karena undang-undangnya seperti itu. Tidak bisa golput lebih menang ya mas. Oh ternyata golputnya lebih tinggi, berarti diulang nih. Ya itulah negara Indonesia. Ya kalau bumbung kosong pernah ada yang menang. Ada ya mas? Ada yang di mana itu saya lupa. Kalah itu. Orang lawan bumbung kosong. Ada itu. Lucu juga itu, sebenarnya sama aja golput itu, dia nggak setuju kan. Iya. Kotak kosong gitu mas. Iya loh. Itu keniscayaan loh gitu loh. Jadi golput itu juga sebuah keniscayaan. Wong saya pernah juga pernah hampir golput gitu loh. Di beberapa pemilu presiden, pemilu daerah saya juga pernah golput, terus pernah berpikir untuk golput tapi akhirnya enggak gitu. Jadi itu ya keniscayaan. Kan banyak penyebab kenapa kita golput. A priori terhadap politik bisa, atau tidak ada calon yang memang mewakili apa yang dia inginkan, kan bisa saja. Kalau kembali lagi mah terusinnya barusan, kalau misalnya tokohnya 3 itu kemudian ada lagi tokoh satu seperti Pak Andika yang dari militer, yang saya tadi bilang bahwa ternyata sejarah Indonesia itu presidennya gantian-gantian gitu dari sipil ke militer. Kalau Pak Andika dengan sisa waktu sekarang itu masih, apakah menurut Mas Danu masih punya peluang mas? Kalau Andika mungkin tidak yang sekarang, mungkin 2029 bisa. Mungkin bisa menjadi kalau dia memang niat pengen mainan politik tuh ya, masih bisa. Tapi kalau yang besok dia masih kalah pamor sama Prabowo kayaknya. Prabowo ya. Ya, Prabowo lo sudah membangun jaringan sejak 2014. Iya, benar. Iya kan? Dan gagal itu. Masa sekarang mau gagal lagi? Gitu kan. Tapi apapun itu ya mas, kita melihat bahwa berharap bahwa pada akhirnya 2024 jika memang itu terjadi, jika memang ada Pak Prabowo misalnya ya, Pak Prabowo siapapun lah yang menang jadi capres, kita berharap ada oposisi untuk menjaga kesehatan, keseimbangan dalam pemerintahan. Menurut Mas Danu gimana sih mas? Penting nggak peran oposisi itu? Penting. Ya kan? Oposisi itu sangat penting. Kalau tidak ada kontrol sosial atau kontrol dari masyarakat atau dari oposisi terhadap pemerintah yang ada, itu nanti akan jadi absolut.
Jadi apa-apa merasa benar. Cuman masalahnya harusnya legislatif itu selain sebagai mitra pemerintah, mitra eksekutif untuk membangun, kan juga punya hak-hak yang bisa dia terapkan, tapi hak itu kayaknya nggak dipakai, jarang banget dipakai. Misalnya seperti interpelasi, hak apa gitu kan jarang dipakai. Ya kan ini harus mulai nih di semangatin lagi untuk benar-benar memanfaatkan hak-hak itu. Memang tidak harus dipakai, tetapi ada kalanya masyarakat melihat, oh ini harusnya dipakai nih hak DPR, tapi kenapa posisinya nih kok selalu kalah sih sama pemerintah gitu loh. Harusnya kan mereka seimbang kan, posisinya tuh sama gitu loh harusnya. Itu yang harus dipikirkan. Cuman kalau oposisi yang ngawur juga nggak setuju juga saya gitu loh. Apapun yang diomongin pemerintah dilawan, apapun yang bahkan yang baik-baik juga nanti dikirain pencitraan, terus kemudian bikin black campaign, menghina profil kepala negara gitu. Saya nggak sepakat, meskipun ya misalnya saya nggak milih SBY misalnya, tapi dia presiden saya. Ketika ada orang yang menjelek-jelekan dia, ya saya nggak setuju gitu loh. Ini pride, harga diri yang harus kita ini dong jaga. Misalnya kemarin kayak Bu Iriana jajaran sama istrinya Korsel gitu kan, dibully kayak gitu kan enggak. Ini bukan itu budaya yang nggak sehat sebenarnya, yang masih tumbuh ya Mas. Iya, dan oposan kita banyak yang seperti itu, memanfaatkan hal-hal seperti itu gitu loh. Asal saya benci aja lah gitu loh. Jadi kalau ada konten yang kira-kira mewakili pikiran dia, mewakili perasaan dia, langsung di-upload. Gitu kan? Seringnya kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Nah ini yang saya nggak sepakat. Oke Mas Danu. Panjang lebar kita. Berat banget kita obrolannya. Iya ini. Tapi bang kadang-kadang kita harus berat Mas. Gitu ya. Iya. Nah, kalau aku diundang di sini kayaknya yang berat-berat. Kita gak pernah ngobrolin soal. Nanti besok kita musiknya apa sih? Kita ke Kelai. Kita besok edisi berikutnya kita ke Kelai. Aduh. Oke Mas. Sekali hidupku ya. Terakhir nih. Ya. Harapan apa Mas? Coba ditutup dengan tone yang positif Mas. Dan Indonesia 2024 itu harapannya seperti apa Mas? Harapannya dari Mas. Bagaimana berlangsungnya 2024? Ya berharap suksesinya aman, tidak ada. 2 calon aja biar cepet. Jangan 3 lah, minimal 3 ya. Minimal 3 biar inilah. Biar nggak terlalu di masyarakat di arus bawah nggak terlalu. Iya, kalau 2 itu jadi ini dampaknya 2019 sampai sekarang masih terasa kan? Masih terasa ya. Jadi dan kekecewaan itu semakin nambah ketika Prabowo ternyata mau gabung sama Jokowi. Ya itu dinamika politik ya. Ya itu ya. Ya pokoknya inilah, pokoknya yang penting yuk kita ini tanah kita loh, ini bangsa kita. Jadi apapun pilihanmu, apapun yang menjadi keinginanmu itu, kamu tetap saudaraku meskipun kita berbeda. Kayaknya gitu aja sih. Capek perang terus. Iya, benar. Ajar coba tampilin yang slide yang pertama kayaknya. Slide pertama mau ke yang lain, satunya lagi sebelumnya, setelahnya ya, satunya lagi. Yang satunya, barusan Jar. Nah ini. Oke. Mungkin ini kata-kata dari Yuval Noah Harari Mas. Manusia berpikir dalam cerita ketimbang dalam fakta, angka, atau persamaan, dan semakin sederhana ceritanya semakin baik. Jadi kita berharap bahwa di 2024 nanti generasi Z, generasi milenial mulai belajar untuk punya literasi lebih dalam, lebih bagus, kemudian Betul.
bagaimana dia menyikapi sesuatu itu tidak hanya berdasarkan satu video shot gitu ya konten aja, tapi mencari informasi ya dibandingkan, dirunutkan, Betul. dikaji dengan lebar, tinggi rendahnya segala macamnya, jadi dia dapat mempunyai kesimpulan yang lumayan komprehensif. Ya. Karena 2024 memang kita tidak tahu seperti apa, tapi kita berharap nanti di 2024 kita jauh lebih dewasa dari pemilu di 2014 sama 2019. Ya. Begitu teman-teman sekalian, podcast ini saya pikir berat ya, tapi memang kadang-kadang kita harus sedikit lebih memaksakan diri untuk mencerna sesuatu demi kesehatan kita, demi kesehatan bangsa ini, demi banyak hal. Dan semoga apa yang kita bicarakan di podcast kali ini bermanfaat buat banyak orang. Ya. Oke, begitu saja Mas Danu. Terima kasih. Selamat malam dan salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Terima kasih.